billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila tariqil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuwasiluna ila jannatin na'im. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanadil azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ulil fadlil jasim, amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita nikmat kesehatan, keafiatan, dan kesempatan sehingga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa tak lupa kita haturkan ke pangkuan junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang dengan berkat risalah kenabian beliaulah kita semua dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam serta ihsan. Para pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan hikmah di balik pensyariatan perintah puasa. Para pemirsa rahimakumullah, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa salah satu dari asma-asma Allah al-husna adalah Al-Hakim. Al-Hakim artinya adalah Allah Maha Bijak. Al-Hakim artinya adalah Allah Maha Menetapkan. Yang kedua, bahwasanya Allah tidak mensyariatkan suatu hukum kecuali illa walahu fi hikmatun azimah. Kecuali dalam hukum-hukum yang Allah tentukan itu ada hikmah yang sangat agung. Yang ketiga, qad zakarallahu ta'ala al-hikmah min masyru'iyati siyam wa fardhi alaina fi qawlihi. Sungguh Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa salah satu dari hikmah pensyariatan puasa adalah Allah menyebut dalam akhir ayat la'allakum tattaqun, supaya manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mengatakan Fasyam wasilatun li tahqiqit taqwa. Puasa adalah perantara untuk mewujudkan ketakwaan. Wat taqwa hiya fi'lu ma amarallahu ta'ala bihi wa tarku ma naha anhu. Dan takwa adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Fasyam min a'zamil asbab allati tu'inul 'abdu 'alal qiyam bi awamiriddin. Maka puasa adalah sebagian dari sebab-sebab yang sangat besar yang mampu menolong seorang hamba untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, sebagian dari hikmah-hikmah pensyariatan puasa, para ulama mengatakan anna sauma wasilatun ila syukrin ni'ami, bahwa sesungguhnya adalah puasa merupakan wasilah untuk kita bisa mencapai derajat syukur terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan ulama, fasyam huwa kafun nafsi anil akli wasyurbi wal jima. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan. Ketika nikmat-nikmat yang halal ini diperintahkan kita oleh Allah untuk menahannya dalam beberapa waktu, maka tentu apabila dia tidak kita rasakan, maka berarti kita akan merasakan kenikmatan dengan keberadaannya ketika makan dan minum serta berhubungan badan itu telah Allah halalkan. Yang kedua, an-nasauma wasilatun ila tarkil muharramat. Bahwasanya puasa adalah jalan atau wasilah untuk kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, ulama mengatakan li'annahu izan qadat an-nafsul imtina'i anil halal tam'an fi mardhatillahi ta'ala wa khaufan min alim iqabihi. Apabila sungguhnya nafsu itu apabila dia dicegah untuk melakukan yang halal saja semata-mata karena mengharap keridaan Allah dan takut akan azabnya, maka sesungguhnya fakana shaumu sababan liitqa'i maharimillahi ta'ala. Maka sesungguhnya meninggalkan yang haram adalah salah satu dari sebab orang-orang itu bisa menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, oleh ulama dikatakan bahwa hikmah dari pensyariatan puasa adalah anna fis saumi
at-taghallubu 'ala syahwat. Bahwa sungguhnya puasa adalah mampu untuk kita mengalahkan syahwat-syahwat yang ada pada diri kita. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Sesungguhnya orang-orang yang mampu menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Yang keempat, ulama mengatakan, "An-nasauma mujibul lirahmati wal 'atfi 'alal masakin." Bahwasanya puasa akan mewajibkan seseorang itu untuk bisa mendapatkan rahmat Allah dan merasakan kasih sayang terhadap orang-orang yang miskin. Betapa tidak bahwa sesungguhnya orang-orang yang berpuasa dapat merasakan dahaga pada sebagian waktu, sehingga dengan demikian akan terlatihlah jiwanya untuk merasakan betapa sakit dan pedihnya penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang fakir dan miskin. Sehingga dengan demikian Allah mensyariatkan puasa kepada setiap hamba-hamba yang beriman, sababan lit'ati 'alal masakin, menjadi salah satu sebab ia bisa merasakan kasih sayang terhadap orang-orang yang miskin. Para pemirsa rahimakumullah. Yang kelima, hikmah dari pensyariatan puasa dikatakan oleh ulama, wa fis shaumi qahrun lisyaiton, bahwasanya sesungguhnya puasa adalah dapat mengalahkan syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Asy-syaiton yajri min ibn Adam majrad dam, fadaiku majarihi bilju." Sesungguhnya setan mampu berjalan dalam aliran napas serta aliran darah umat manusia, maka persempitlah ruang gerak setan itu dengan melaksanakan ibadah puasa. Para pemirsa rahimakumullah, puasa adalah syariat yang Allah juga bebankan kepada umat-umat yang terdahulu, terlebih lagi untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menegaskan, "Likulli syai'in bab, wa babul ibadah as-shaum." Rawahu Ibnul Mubarak. Segala sesuatu atau segala ibadah memiliki pintu, dan pintu dari ibadah itu adalah berpuasa. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Likulli syai'in zakat, wa zakatul jasadi as-shaum." Rawahu Tirmizi. Segala sesuatu memiliki pensuci, dan pensuci badan umat manusia yang beriman adalah dia melaksanakan puasa. Para pemirsa rahimakumullah, adapun ulama yang membagi tingkatan-tingkatan puasa menjadi beberapa tingkatan. Salah satunya adalah puasa dari tingkatan orang-orang yang syariat. Ulama memberikan definisi. Puasa syariat adalah ayyumsika anil ma'kulat wal masyrubat wan wiqa'in nisa' fin nahari Ramadan. Artinya apa? Bahwa sungguhnya puasa orang-orang syariat adalah menahan diri dari makan, minum, serta berhubungan badan pada bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang disebut dengan istilah puasa thariqah. Puasa thariqah didefinisikan oleh para ulama dengan istilah ayyumsika an jami'i a'dha'i al-muharramat wal manhiyat waz zamimat. Puasa thariqah adalah seseorang yang mampu menahan dirinya, seluruh anggota badannya dari melakukan hal-hal yang haram secara zahir maupun batin. Mampu menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Mampu mencegah dirinya dari melakukan hal-hal yang dicela oleh syariat. Baik itu berupa penyakit hati atau kotoran-kotoran yang bisa menimbulkan kotoran dalam hati. Seperti al-kibru, wal-bukhlu, war-riya'u wa ghairi dhalika. Seperti berbuat sombong, bakhil, riya, dan selain dari yang demikian itu. Para pemirsa rahimakumullah. Yang terakhir, ulama memberikan tingkatan yang terakhir dari tingkatan puasa adalah dengan istilah puasa hakikat. Orang-orang yang masuk dalam kategori puasa hakikat adalah imsakul fuad an muhabbati ma siwallah. Artinya orang-orang yang mampu menjaga hatinya untuk tidak mencintai selain Allah. Ini artinya bahwa orang-orang yang mencapai derajat ini, ia lebih mengutamakan perintah-perintah Allah dari hal-hal yang bersifat keduniawian atau yang berbau syahwat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman, ia sangat-sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah.
wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.